Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Ikanisasi, channel yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta tips dan trik di dunia perikanan. Baiklah teman-teman, pada pagi ini gue akan membagikan sesuatu hal yang menurut gue itu juga tidak kalah pentingnya kalau kita berbicara masalah dunia perikanan. Apakah itu? Yaitu terkait dengan ukuran pelet. Jadi kita akan membahas tentang ukuran pelet. Jadi di sini gue mempunyai suatu kebiasaan bila ingin memberikan pakan ikan, ukuran peletnya itu selalu bervariatif. Walaupun pada masing-masing kolam itu kadang-kadang sudah ada upaya penyortilan. Jadi untuk generasi tertentu itu kita sudah pisahkan sesuai dengan ukurannya, kecuali kalau yang masih kecil seperti ini. Untuk kasus ikan yang kecil seperti ini pun kita harus menyediakan atau membedakan ukuran peletnya. Jadi yang namanya ikan itu ukurannya tidak mungkin seragam 100%. Jadi nanti pasti ada saja yang ukurannya berbeda-beda. Kalau kita memelihara ikan dari usia benur atau usia benih paling kecil, tentunya kita akan menyediakan ukuran pelet itu sesuai dengan ukuran mulutnya. Jadi kalau kita bermain di ukuran benur, tentunya pelet yang kita mainkan juga pelet yang kecil. Biasanya gue menggunakan pelet PF 1800 ataupun PF 500. Atau juga ada jenis pelet baru yaitu jenis SPLA. Tapi kita tidak akan bahas masalah nama-nama pelet atau merek-merek pelet, tapi yang akan kita bahas adalah ukurannya. Jadi contoh ini adalah kolam ikan ukuran benih hampir 2 jari yang gue pelihara. Itu sudah ada di kolam ini baru 1 bulan kurang lebih. Kalau kalian lihat, walaupun di awal pertama gue membeli itu seragam, tapi setelah masuk usia tertentu, katakanlah usia 2 minggu, itu ada kecenderungan pertumbuhan ikan itu yang jauh lebih cepat dan juga ada yang lambat. Jadi tips atau strategi yang kita mainkan adalah dengan memberikan variasi pelet dengan ukuran yang berbeda. Contoh ini di kolam ini. Contoh di kolam ini kolam campuran antara yang besar dan yang kecil. Jadi tentunya kita tidak bisa memfokuskan hanya pada ikan yang ukuran besar saja. Kalau kita memfokuskan dengan ikan yang ukuran besar saja, nanti ikan yang kecil tidak bisa makan. Tidak bisa makan selama berhari-hari, nanti ikan itu akan sakit dan setelah itu akan menimbulkan kematian. Jadi untuk kolam rata-rata di sini sudah masuk atau sudah bisa makan pelet ukuran min 2 dan min 3. Jadi kesimpulannya kita harus memainkan antara ukuran pelet tersebut min 2 dan min 3. Alhasil kita membuat variasi atau membuat pakan dengan ukuran pelet yang
berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya agar pertumbuhan ikan yang kecil bisa menyusul yang besar dan yang besar bisa semakin besar. Nah, kenapa ukuran pelet ini sangat penting? Karena kalau ikan yang kecil dikasih pelet yang besar, ini contoh yang saya ambilkan. Contoh ambilkan perbedaan antara pelet yang kecil dan pelet yang besar. Kalau ikan yang kecil makan pelet yang besar, itu dia tidak akan tertelan. Dan alhasil dia bisa saja tidak akan makan selama 1 hari. Karena ketika ikan itu mencoba untuk makan, tiba-tiba ikan yang besar menyambar dan akan mengambil pakan tersebut. Sebaliknya, kalau ikan besar makan ikan kecil, itu tidak akan membuat ikan itu cepat kenyang. Ya. Jadi persaingan di kolam itu sangat ketat. Jadi kalau misalnya ikan besar dikasih makan pelet kecil, nanti ikan yang besarnya itu tidak cukup kenyang karena keburu atau berebutan dengan teman-teman yang lain. Kalau ikan besar dikasih pelet yang besar, jadi kalaupun dia hanya dapat 3 butir atau 4 butir, itu sudah cukup mengenyangkan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sambil kita kasih makan teman-teman. Kebetulan jadwal makan. Jadi kenapa ukuran pelet ini itu sangat berpengaruh? Yaitu tadi sudah gue sampaikan, karena ini kaitannya dengan populasi dalam kolam itu variatif. Dan agar ukuran ikan itu bisa tumbuh secara bersamaan antara yang besar dan yang kecil, jadi kita butuh variasi pelet agar ikan yang besar bisa semakin lebih besar dan yang kecil juga bisa tumbuh besar. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, tidak ada bedanya kalau saya ngasih pelet kecil kepada ikan yang besar ataupun sebaliknya. Sah-sah saja kalian kalau ingin beranggapan seperti itu. Tapi yang gue bagikan di sini atau konten-konten yang gue berikan ke teman-teman itu adalah berdasarkan pengalaman gue. Jadi kalaupun nanti mungkin teman-teman melihat beberapa video di channel lain, itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka. Jadi di sini gue hanya berusaha membagikan apa yang gue lakukan dan apa yang gue rasakan, dan gue di sini hanya sifatnya ingin berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan yang gue bagikan ini itu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan di kolam kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah memainkan ukuran pelet yang tepat itu bisa menunjang atau mempercepat pertumbuhan ikan karena akan menyesuaikan ukuran mulutnya, dan kecenderungan kenyang juga bisa lebih cepat. Oke, itu saja video dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Mudah-mudahan video ini bisa dibagikan ke teman-teman yang lain
Dan yang paling penting, jangan takut untuk mencoba. Lebih baik gagal mencoba daripada sibuk dalam hayalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.